Hukum menuntut ilmu oleh Muhammad Farid Hedianto dari 10 IPA 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan pada zaman kita saat ini adalah rendahnya semangat dan motivasi untuk menuntut ilmu agama. Ilmu agama seakan menjadi suatu hal yang remeh dan terpinggirkan bagi mayoritas kaum muslimin. Berbeda halnya dengan semangat untuk mencari ilmu dunia. Seseorang bisa jadi mengorbankan apa saja untuk meraihnya. Kita begitu bersabar menempuh pendidikan mulai dari awal di sekolah dasar hingga puncaknya di perguruan tinggi demi mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mayoritas umur, waktu, dan harta kita dihabiskan untuk menuntut ilmu dunia di bangku sekolah. Bagi yang menuntut ilmu sampai ke luar negeri, mereka mengorbankan segala-galanya demi meraih ilmu dunia, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, dan sebagainya. Lalu, bagaimana dengan ilmu agama? Terlintas dalam benak kita untuk serius mempelajarinya pun mungkin tidak. Apalagi sampai mengorbankan waktu, harga, dan tenaga untuk meraihnya. Menuntut ilmu agama wajib atau sunnah? Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah saja yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim atau fardu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, bukan bagi sebagian orang muslim saja. Lalu ilmu, apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Penting untuk diketahui bahwa ketika Allah Ta'ala atau Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ilmu saja dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama, termasuk kata ilmu yang terdapat dalam hadis di atas. Sebagai contoh, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala pada Quran surat Toha ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya.
Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha ayat 114. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, Wadi ad-dalalah fi fadlil ilmi li'anna Allah ta'ala lam ya'mur Nabi sallallahu alaihi wasallam bitolabil izdiyad min syai illa min ilmi wal murad bil ilmi ilm asy-syar'i alladhi yufidi ma'rifah ma yajib 'alal mukallafi min amri ibadatihi wa muamalatihi wal ilmi bi Allah wa sifatihi wa ma yajibi lahu min al-qiyami bi amri wa tanziha an naqaid. Firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah. Juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Dari penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah di atas, jelasnya bahwa ketika hanya disebutkan kata ilmu saja, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Oleh karena itu, merupakan sebuah kesalahan sebagian orang yang membawakan dalil-dalil tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun yang mereka maksud adalah untuk memotivasi belajar ilmu duniawi. Meskipun demikian, bukan berarti kita mengingkari manfaat belajar ilmu duniawi, karena hukum mempelajari ilmu duniawi itu tergantung pada tujuannya. Apabila digunakan dalam kebaikan, maka baik, dan apabila digunakan dalam kejelekan, maka jelek. Mantap. Ilmu apa saja yang wajib kita pelajari? Setelah kita mengetahui bahwa hukum menuntut ilmu agama adalah wajib, maka apakah kita wajib mempelajari semua cabang ilmu dalam agama? Tidak demikian. Kita tidak diwajibkan untuk mempelajari semua cabang dalam ilmu agama, seperti ilmu jar wa ta'dil, sehingga kita mengetahui mana riwayat hadis yang bisa diterima dan mana yang tidak. Demikian pula, kita tidak diwajibkan untuk mempelajari rincian setiap pendapat dan perselisihan ulama di bidang ilmu fikih. Meskipun bisa jadi ilmu semacam itu wajib dipelajari sebagian orang atau fardu kifayah, yaitu para ulama yang Allah Ta'ala berikan kemampuan dan kecerdasan untuk mempelajarinya demi menjaga kemunian agama. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah di atas, kita hanya wajib mempelajari sebagian dari ilmu agama, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar. Kita juga wajib mempelajari ilmu tentang akidah dan tauhid, sehingga kita menjadi seorang muslim yang berakidah dan mentauhidkan Allah Ta'ala dengan benar dan selamat dari hal-hal yang merusak akidah kita atau bahkan membatalkan keislaman kita. Ibnul Qayyim rahimahullah telah menjelaskan ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Artinya, tidak boleh ada seorang muslim pun yang tidak mempelajarinya. Ilmu tersebut diantaranya: pertama, ilmu tentang pokok-pokok keimanan, yaitu keimanan kepada Allah Ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan tidak luput dengan qada dan qadar.
Kedua, ilmu tentang syariat-syariat Islam. Di antara yang wajib adalah ilmu tentang hal-hal yang khusus dilakukan sebagai seorang hamba, seperti ilmu tentang wudhu, salat, puasa, haji, zakat. Kita wajib untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut, misalnya tentang syarat, rukun, dan pembatalnya. Ketiga, ilmu tentang 5 hal yang diharamkan yang disepakati oleh para rasul dan syariat sebelumnya. Kelima hal ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-A'raf ayat 33. Kelima hal ini adalah haram atas setiap orang pada setiap keadaan. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari larangan-larangan Allah Ta'ala, sepertinya haramnya zina, riba, minum khamr, dan sebagainya, sehingga kita tidak melanggar larangan-larangan tersebut karena kebodohan kita. Keempat, ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi di antara seorang dengan orang lain secara khusus, misalnya istri, anak, dan keluarga dekatnya, atau dengan orang lain secara umum. Ilmu yang wajib menurut jenis yang keempat ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan dan kedudukan seorang. Misalnya, seorang pedagang wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan atau transaksi jual beli. Ilmu yang keempat ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dari penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah di atas, jelaslah bahwa apapun latar belakang pekerjaan dan profesi kita, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tersebut di atas. Menuntut ilmu agama tidak hanya diwajibkan kepada ustadz atau ulama. Demikian pula kewajiban berdakwah dan memberikan nasihat kepada kebaikan tidak hanya dikhususkan bagi para ustadz atau para dai. Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi li ayyadiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am." Artinya, demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui perantaraanmu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah, yaitu unta yang paling bagus dan paling mahal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidak diragukan lagi
bahwa untuk berdakwah sangat membutuhkan dan harus disertai dengan ilmu. Bisa jadi karena kondisi sebagian orang, mereka tidak terjangkau oleh dakwah para ustaz. Sebagai contoh, betapa banyak saudara kita yang terbaring di rumah sakit dan mereka meninggalkan kewajiban sholat. Disinilah peran penting tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, atau ahli gizi yang merawat mereka, untuk menasihati dan mengajarkan cara bersuci dan sholat ketika sakit. Demikian pula seseorang yang berprofesi sebagai sopir hendaknya mengingatkan penumpangnya, misalnya untuk tetap menunaikan sholat meskipun di perjalanan. Tentu saja semua itu membutuhkan bekal ilmu agama yang memadai. Terakhir, jangan sampai kita menjadi orang yang sangat pandai tentang seluk-beluk ilmu dunia dengan segala permasalahannya, namun lalai terhadap ilmu agama. Hendaknya kita merenungkan firman Allah Ta'ala yang terdapat surat Ar-Rum ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Artinya, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Sekian videonya sampai sini. Sebelum tutup, saya mempunyai pesan untuk para wibu. Mohon jangan banyak nonton anime. Kita harus belajar karena merupakan kewajiban kita sebagai pelajar. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.